Hei Krebo, bayar hutang kamu. Janjinya cuma 1 minggu, sekarang udah 1 bulan loh. Kamu tuh gimana sih jadi laki-laki gak bertanggung jawab? Kamu gak kasihan sama si Dian, lontang-lantung cari uang. Gara-gara kamu nih, kamu gak nafkain Dian kan? Suami macam apaan kamu itu, bego banget. Oh, dia Put, yang dari tadi kamu cariin. Kok kamu kenal sama dia? Mantan kamu kan pastinya. Enak aja kok ngomong. Ya aku kenal lah Put. Dulu dia tuh kerja di tempat papa aku, terus dipecat Put. Ini Bel, rumah tukang hutang yang sulit dibayar. Kamu ya yang nagih. Kok aku sih Put? Kamu aja, kan aku baru training. Ya ampun Bel, ya kamu belajar dong. Masa yang nagih aku terus? Percuma dong aku bawa kamu ke sini jauh-jauh, tapi cuma bikin beban aja. Ya udah ketuk. Mbak. Siapa sih? Mbak, kok udah kesini lagi sih? Loh, kan hutang suami kamu belum dibayar, makanya aku kesini. Kalau hutangnya udah lunas, nggak bakal aku menginjakkan kaki aku di rumah kamu. Iya Mbak, tapi sabar dulu Mbak. Kalau ada pasti langsung dibayar sama suami aku. Kamu ini ya, suami istri, gaya elit, tapi hutang di mana-mana. Kamu nggak malu, hah? Cuma hutang 500.000, suami kamu nggak bisa bayar, ya ampun. Pasti suami kamu pengangguran kan selama ini? Iya Mbak, sabar Mbak. Nanti kalau suamiku punya uang, langsung aku kekasih ke Mbak. Kekasih ke mbak. Ya cepetan, di mana suami kamu? Ya udah, kalau gitu kalian nunggu di sini ya. Aku mau nyusul suami aku dulu. Kayaknya di sawah deh. Di sawah nyari jangkrik dia, cepetan. Jangan lama-lama. Ya udah, aku tinggal dulu Mbak. Heran aku sama cewek itu. Mas, sini mas. Iya pak. Mas, nanti tolong jagain balai desa ini ya. Soalnya aku mau keluar ke sawah. Tumben banget Pak Lurah ke sawah. Iya mas, besok itu sudah mau pada panen. Jadi aku harus pergi ke sawah. Baik Pak. Ya udah kalau gitu kamu ke sana jagain balai desa, soalnya dana desa baru cair mas. Siap Pak Lurah. Ya udah kamu hati-hati ya. Aduh Put, mana sih Put? Orang tadi lama banget. Udah 1 jam nih Put. Ya kayak gini Bel, nagih hutang harus sabar. Terus gimana? Masa kita di sini terus? Ya udah Put, kamu aja samperin ke sana. Kemana? Ya ke sawah. Nggak mau deh, nanti becek-becek, ada katak, ada... nggak mau, kamu aja yang nyamperin. Put, kalau aku yang nyamperin, aku nggak bisa nagih galak kayak kamu Put. Ya kamu harus belajar dong Abel, masa aku harus nyebur di sawah? Jijik banget tahu nggak? Ya udah berdua aja yuk. Ya udah deh. Kok kesini ada acara apa tuh ben banget? Biasanya kamu nggak mau ke sawah. Mas, maaf ya, aku nyusulin kamu ke sini. Ada apa tumben banget loh? Biasanya kamu nggak mau kotor-kotoran. Ini ada masalah apa? Kayaknya kok penting banget. Gini Mas, tadi ada orang datengin rumah kita Mas. Mau nagih apa lagi? Tahu lah Mas, kan kamu tahu sendiri, kita banyak hutang di mana-mana. Iya sih. Sayang sabar ya. Besok kan sudah panen. Terus semuanya mau aku jual buat beli beras sama bayar hutang. Sekarang kamu pulang aja. Kamu bilang sama orangnya kalau suamiku bayar hutang besok gitu ya. Tapi serius ya Mas, besok ya. Aku serius sayang. Aku nggak pernah bohong sama kamu. Ya udah, orangnya juga masih nunggu di sana. Kalau gitu aku pulang dulu ya Mas. Sebentar sayang. Kenapa Mas? Aku minta maaf ya kalau selama ini ngerepotin kamu terus. Gak apa-apa kok Mas. Aku masih bahagia kok kalau kita hidup sederhana gini. Tapi yang penting kamu harus lunasin hutang-hutang kamu dulu ya Mas. Iya deh, iya. Ya udah. Kamu sekarang pulang dulu ya. Ya udah, pulang dulu ya Mas. Iya. Di mana ya orang tadi? Katanya pergi di sawah. Di sana mungkin Put.
Bel, aku mau curhatin sama kamu. Curhat apa? Sebenarnya itu aku capek banget kerja seperti ini, Bel. Tiap hari marahin orang, nagih hutang, tapi tidak ada hasilnya. Aku capek banget kerja seperti ini. Mungkin ini udah takdir aku ya, tiap hari disuruh marah-marah. Sabar ya Put, kamu harus semangat. Siapa tahu ini nggak lama kok. Nanti kamu jadi orang kaya Put. Ya aku pengennya sih kerja yang baik-baik aja, gak seperti ini. Terus gimana ya, masa tiap hari disuruh marahin orang, padahal kan ini bukan uang aku, uang kantor. Sabar ya Put. Itu kayaknya si Dian. Ayo kita samperin. Yuk. Mas Tempe, Pak Lurah, tumben banget lewat sini Pak. Biasanya lewat Pantura. iya Mas. Jadi selama 3 bulan ini kan kamu yang garap sawah aku. Iya Pak. Itu kan sudah waktunya panen. Besok ini sudah dipanen Pak. Gini aja Mas, selama ini yang garap sawahku kan kamu. Iya. Nanti aku nggak usah kasih, nggak apa-apa kok Mas. Loh Pak, jangan. Jangan, aku nggak mau. Ini kan tanahnya Pak Lurah. Jadi Pak Lurah harus dapat haknya dong. Gini loh Mas, selama ini yang susah payah kan kamu. Iya. Ini hasilnya buat kamu aja. Lagian aku kan sudah kaya Mas. Ya Allah Pak Lurah. Serius ini? Serius Mas? Astagfirullahaladzim, Pak Lurah baik banget ya. Iya Mas, kamu juga baik kok Mas. Oh iya Mas, nanti kalau lebaran kamu potong rambut ya. Iya Pak Lurah baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Lurah. Kamu sudah membantu aku. Ya udah Mas, kalau gitu aku lanjut dulu ya. Mau kemana Pak? Ya mau nengok sawahku yang di sana Mas. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya Mas, sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Mana uangnya? Maksud kamu apa? Nyuruh aku nungguin kamu di rumah. Emangnya aku security rumah kamu? Aku itu mau minta uang aku kembali, Dian. Suami kamu pinjam sama aku 500.000. Katanya dibayar 1 minggu. Kok hampir 1 bulan gak dikasih? Suami kamu kerja gak sih? Put, sabar Put. Aku barusan nemuin suami aku. Katanya mau dikasih besok. Dikasih besok? Emang kamu tuh sama suami kamu gak tahu diri ya? Dulu aja kamu pas hutang sama aku, minta tolong, langsung aku kasih uang. Sekarang aku minta uang aku kembali, disuruh sabar. Aku ini juga butuh uang buat makan. Dia suami kamu di mana? Kerja gak sih? Kasih nafkah kamu gak sih? Put, aku juga makasih sama kamu udah mau hutangin suami aku. Tapi aku minta tolong lagi ya Put ya. Sabar lagi ya Put ya. Kurang sabar apa temen aku? Dari tadi kita nungguin di rumah sampai nyamperin ke sawah. Taunya dibayar besok. Gila kamu ya? Kalian ada apa ini rame-rame di sini? Kalian berdua bukan warga sini kan? Ya siapa juga yang warga sini. Kita ini anak kota. Tujuan saya kesini itu mau nagih warga kamu yang hutang sama aku 500.000 belum dibayar. Ya elah mbak, cuma 500 doang. Aku aja hutang 100 juta nggak pernah ditagih orang. Lagian ya Pak RT ngapain di sawah? Jaga ya ucapan kamu. Aku di sini itu lurah. Lurah kok ngurusin kehidupannya kita? Emang mau bayarin hutangnya Dian, ikut campur? Emang yang hutang Dian? Bukan aku Pak, tapi suami aku. Ya sama aja uangnya buat kamu. Ini dia udah dikasih hutangan nggak terima kasih sama suaminya. Ya udah, mana suami kamu? Ada di sawah. Kayaknya itu udah suaminya. Sebenarnya. Dian, kamu di sini aja. Kenapa Pak? Krebo, bayar hutang kamu. Janjinya cuma 1 minggu, sekarang udah 1 bulan loh. Kamu tuh gimana sih jadi laki-laki gak bertanggung jawab? Kamu gak kasihan sama si Dian, lontang-lantung cari uang. Gara-gara kamu nih, kamu gak nafkain Dian kan? Suami macam apaan kamu itu, bego banget. Oh, dia Put yang dari tadi kamu cariin. Kok kamu kenal sama dia? Mantan kamu kan pastinya? Enak aja kok ngomong. Ya aku kenal lah Put. Dulu dia tuh kerja di tempat papa aku. Terus dipecat Put. Ya karena rambutnya bau. Kok dipecat? Bukannya bapak kamu yang bangkrut? Kamu tuh salah. Ajar kamu ya. Nyalahin bangkrut, kamu aja miskin. Kita ini orang kaya, gak usah sok-sokan kami tuh. Sekarang mana hutang kamu bayar? Bayar!
Besok ya, Mbak. Aduh, kamu tahu kan, rumah aku jauh dari sini. Bisa-bisanya kamu bilang besok, hah? Maksud kamu apa, hah? Kamu itu gak nepatin janji kamu ya? Dasar gila kamu. Kamu nggak dengar? Temen aku maunya uang hari ini, bukan besok. Mbak, dengerin ya. Aku besok baru panen padi. Dan rencananya semua mau aku jual. Jadi tenang aja deh kalian berdua ya. Pasti aku bayar, nggak mungkin nggak aku bayar. Namanya hutang harus dibayar. Padi kamu bilang. Ini padinya siapa? Pasti kamu jadi babu kan di sini. Gak usah sok-sokan lah pamer padi ke kita. Udah lah, mana intinya bayar hutang kamu sekarang juga. Besok ya Mbak ya. Itu tadi kamu bisa ngomong, hutang harus dibayar. Kalau janji bayar seminggu, ya seminggu. Kenapa sampai sebulan? Sekarang minta bayar besok. Udahlah, gak habis pikir aku sama orang ini. Awas ya kamu itu. Kalau kamu gak nepatin janji kamu, aku bakal laporin lurah sini biar kamu diusir dari sini. Yuk Bel. Pak Lurah, ngapain sih narik-narik aku kayak gini? Apa ini, Pak? Buka aja. Uang? Iya. Maksudnya? Tadi kamu kan ditagih sama orang. Iya, Pak. Suami aku punya hutang. Tapi ini nggak perlu, Pak. Dian, uang ini untuk kamu, bukan untuk suami kamu. Buat aku? Iya. Ya udah, Pak. Aku terima ya. Makasih ya, Pak ya. Tapi ada syaratnya. Kok ada syaratnya sih? Jujur ya Dian, aku itu suka kamu. Pasti kamu juga capek kan sama suami kamu? Iya sih, Pak. Tapi kan aku suami teman kamu, Pak. Dian, Tempe itu bukan teman aku, tapi dia babu aku. Iya, aku tahu, Pak. Kalau kamu tahu, kamu nggak mikirin masa depan kamu. Coba nanti kamu kalau punya anak, masa anak kamu menderita lihat kamu ditagih sama orang? Kamu nggak kasihan sama anak kamu? Aku mikirnya sih juga gitu, Pak. Kalau kamu nikah sama aku, pasti hidup kamu terjamin enak. Tapi emang Pak Lurah mau sama aku? Ya mau lah. Ya udah deh, Pak. Nanti kamu bilang aja minta cerai sama suami kamu. Loh, Pak manajer kok ada di kampung ini, mau ngapain? Iya, aku di sini mau cari bosku. Bos koperasi kita? Iya, Kok ada di kampung sini, emangnya lagi ngapain? aku mau ada perlu sih. Iya, kamu ada perlu. Tapi bos kita kok ada di kampus ini itu lagi ada meeting sama klien atau gimana? Oh, katanya bosku itu nikah dapat orang sini. Hah? Serius dapat kampung sini istrinya? Padahal dia orang kaya loh. Kok kita nggak tahu ya, Put? Ya namanya bos nikahnya kan ya khusus keluarga aja. Kita kan bukan keluarganya. Terus kamu mau ngapain jemput bos? Aku mau minta izin sama bos untuk mau berangkat umroh saya. Berangkat umroh, buset enak banget ya jadi manajer berangkat umroh. Ya udah Pak manajer silakan dicari bosnya. Kita mau kembali lagi ke koperasi. Mari. Iya Pak. Sekarang kita kan sudah punya hubungan. Gimana kalau kita ke hotel aja? Kok ke hotel sih, Pak? Jangan ke hotel lah, Pak. Kenapa? Kejauhan, Pak. Ya udah kalau gitu ke rumah kamu aja. Kok malah di rumah aku sih? Kalau nanti ada suami aku gimana? Di hotel nggak boleh, di rumah juga nggak boleh. Apa kita di dalam mobil orang ini aja? Ini mobil orang ya, Pak? Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya udah yuk. Tunggu, Dian. Mas Tempe, kok kamu bisa ke sini sih, Mas? Aku nggak salah dengar. Kamu mengkhianati aku. Mas, gimana aku nggak mengkhianati kamu? Aku selama ini udah sabar, Mas. Selama ini
Aku nikah sama kamu baru 2 minggu. Kok selama ini? Makanya Mas, kita tuh baru nikah 2 minggu. Harusnya kamu tuh ngajak aku jalan-jalan, bulan madu kemana gitu kek. Tapi malah dikejar-kejar hutang terus Mas. Siapa yang nggak capek? Tapi aku kecewa sama kamu. Kenapa kamu selingkuh di belakang aku? Hah? Ini pernikahan loh, nggak main-main. Mas, kamu tuh jangan nyalahin aku terus dong. Kamu lihat diri kamu sendiri Mas. Harusnya kamu tuh introspeksi diri. Kamu bisa nggak bahagiain aku? Jadi selama ini kamu pura-pura bahagia nikah sama aku. Mas, aku bukannya pura-pura bahagia Mas. Tapi selama 2 minggu ini aku nggak bahagia sama sekali Mas. Sudahlah Dian. Pak Lurah, aku juga kecewa sama kamu Pak. Ternyata kamu nggak minta jatah panen padi, itu ternyata ada maksudnya. Kamu mau menikung istri aku. Betul, Mas. Ya Allah. Ternyata lurah di sini jahat ya. Nggak seperti apa yang aku pikirkan. Kok jahat gimana sih, Mas? Aku punya sawah luas, kamu yang garap, aku nggak minta sepeser pun loh hasilnya. Apakah itu jahat? Tapi kamu merusak rumah tangga aku, Pak. Aku nggak merusak rumah tangga kamu, Mas. Tapi istri kamu aja yang sudah capek. Terus sekarang gimana? Mas, aku minta cerai sekarang juga ya. Cerai? Iya. Dian. Sebenarnya kamu nikah sama aku tujuannya untuk apa sih? Hah? Untuk apa? Aku pengennya tuh dibahagiain Mas. Bukan malah menambah beban kayak gini. Kamu yang sabar dong. Besok sudah panen. Otomatis aku dapat uang. Itu semua juga buat kamu, nggak buat aku sendiri. Kalau aku mintanya uang sekarang, kamu bisa ngasih nggak? Nggak kan? Nih, aku dikasih uang sama Pak Lurah. Kembalikan. Ngapain dikembalikan? Ini tuh buat aku. Ya sudah. Ya sudah. Cukup Pak Lurah. Kamu nggak usah sok baik sama aku. Sekarang aku kecewa sama kalian berdua. Kalau Dian minta pisah sama aku, ya udah, nggak apa-apa. Aku pamit. Aku pamit sama kamu. Tapi ingat ya, kalau suatu saat nanti kamu menyesal, kamu menangis, jangan salahkan aku. Oke? Aku nggak akan menyesal ya Mas. Ya. Semoga kamu nggak menyesal ya Dian. Ya udah. Selamat bersenang-senang. Ingat, Mas, kamu itu cuma babu aku. Nggak mungkin dia menyesal. Udahlah Pak, yuk. Si Kribo, kamu ngapain habis dari kantor kelurahan desa sini? Oh, mau pinjem uang. Udah dapet uangnya? Yuk sekarang bayar. Cepetan. Coba kamu aja yang belum bayar hutang hari ini. Nanti takutnya aku di koperasi nanti dimarahin sama atasanku. Please Kribo. Cuma 100 aja gak apa-apa. Dicicil gitu loh. Masa kamu gak ada inisiatif untuk mencicil hutang kamu? Punya HP nggak? Nanyain punya HP, kamu sendiri aja gak punya HP. Enggak, maksudnya aku mau pinjem HP kamu. Enggak mau ah, Pinjam nanti sebentar. HP aku mau kamu jual. Ya udah, kalau nggak mau bayar aku. Emang ya, kamu tuh customer yang paling ngeselin tau nggak? Iya. Sebentar, HP. Awas ya kalau kamu macam-macam. Hati-hati. Ini aja gini. Iya, manajer kamu siapa namanya? Pak Aris. Aris. Punya kontaknya? Ya apaan sih mau hutang lagi kamu? Pak Aris ya namanya ya? Jangan dilaporin dong. Gimana nih Bel? Kita belum dapat uang. Nggak mau bayar malah ngadu ke manajer kita, Put. Gimana nih? Pak Aris? Kamu di kantor? Loh. Ya udah. Kebetulan banget kalau gitu. Sekarang ke kantor kepala desa ya. Cepet ya. Jangan lama-lama ya. Keburu hujan. Cepet ya. Oke, aku tunggu. Gimana ceritanya kamu bisa kenal sama manajer kita? Kamu ini siapa? 1 menit. Kamu diam 1 menit. Jangan banyak cakap. Ini bulan puasa. 1 menit. Diam aja kamu.
Apaan sih gak jelas banget. Kita di sini tuh mau nagih uang, bukan disuruh diem. Nunggu lama banget. Ada apa sih Mbak? Kok kamu nggak pergi-pergi sih Mas? Kan udah aku usir. Kok masih aja di sini? Bukannya si Kribo ini suami kamu gimana sih? Jadi istri kok kayak gitu? Udah nggak Mbak, kalau kamu mau nagih hutang langsung aja sama dia. Aku udah nggak punya urusan sama dia. Lah, kok bisa? Ini kan suami kamu. Aku udah ceraiin dia Mbak, sekarang aku sama Pak Lurah. Bagus banget itu. Akhirnya otak kamu bisa berpikir membedakan orang kaya sama orang miskin kayak ini. Udah biarin aja suami kamu ini hutangnya di mana-mana. Kamu sekarang sama Pak Lurah kan? Biar hidup kamu enak, nggak sama Irang ini menyusahkan setiap hari. Mana hutang kamu cepetan? Disuruh nunggu 1 menit, 1 jam bisa-bisa. Kok manajer kita semua sini? Permisi bos. Ya, permisi. Maaf bos, tadi kok telepon pakai HP-nya Mbak Putri ya? Iya Pak Manajer, karena HP aku ada di rumah dan aku udah lama nggak kontekan sama kamu. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat bos. Sehat ya? Ini karyawan baru ya, dua-duanya? Iya bos, baru 1 bulan. Baru 1 bulan, pantesan ya dia nggak mengenali aku. Pak manajer, ini siapa? Kamu nggak tahu? Enggak. Ini bos kita. Serius? Maksudnya apa sih? Gini. To the point aja ya, biar aku jelasin, oke? Dian, sorry ya sebelumnya. Sebelum aku nikah sama kamu, aku itu sudah jadi orang sukses. Aku punya banyak koperasi. Memang aku nyamar aja jadi orang biasa kalau nikah sama kamu. Aku nggak mau sombong di kampung kamu ini, Dian. Aku pengen terlihat jadi orang biasa aja. Berarti kamu gak serius dong suka sama aku kalau kamu nikah dengan cara kayak gini. Dian. Kamu tuh gak jujur sama aku, Mas. Hei, Sendiri aja tergila-gila sama Pak Lurah. cukup diam. Bukannya aku nggak jujur, Dian. Aku jujur sama kamu. Niatku baik nikah sama kamu. Aku ingin kasih 5 koperasi aku buat kamu. Tapi nunggu waktu kamu ulang tahun dulu. Ulang tahun kamu kan masih 5 bulan lagi. Masih lama kan? Oh, Pak Manajer, kamu ngapain ke kampung ini? Ada acara apa? Oh iya bos, saya izin mau cuti bos, mau umroh bos. Oh, siap. Ya udah, Pak Manajer sekarang pulang aja ya. Aku titip doa di Mekah sana ya. Oh, siap, Pak. Doain aku supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik ya. Amin. Amin. Makasih ya bos. Ya. Loh bos, terus kita umrohnya kapan? No. Oh, kita mau naik pangkat ya bos? Jangan. Kita kan itu kalau nagih hutang selalu berhasil ya kayak kamu tadi saya tagih tapi gak berhasil. Mbak, gini ya. Kemarin aku itu sengaja pinjem uang di koperasi. Aku pengen tahu karyawan aku itu menagihnya gimana, sopan atau tidak. Ternyata kalian tadi nagih aku, belum waktunya jatuh tempo sudah kalian tagih loh. Dan kalian nagihnya itu dengan cara kasar, nggak baik-baik. Pak Kalian kasih satu kesempatan Pak. No, Kita no, kalau no, nggak no, no. dapat uang nanti takutnya dipecat deh. gaji kamu berapa? Kerja sama aku? 2 juta. Sama pak. 2 juta? Ya udah, karena aku baik hati, aku nggak mungkin mecat kok kalian berdua. Tapi gaji kalian aku turunin jadi 500.000 per bulan, oke? Udah, gitu aja ya. Mas, kalau sama aku gimana, Mas? Kita gak jadi cerai kan? Nggak jadi cerai, kamu ini gimana sih kok plan-plan? Sudahlah, kamu nggak tahu apa. Langit ini menangis loh, seperti hati aku. Aku sedih, Dian. Aku nggak nyangka sama kamu. Ternyata kamu cewek brengsek ya. Sia-sia aku selama ini baik-baikin kamu di depan orang tuaku. Ya udah, Mas. Kalau Cukup. gitu aku minta maaf, Nggak. Mas. Minta maaf. Gampang ya minta maaf. Kan ini juga salah kamu, Mas. Ngapain kamu bohongin aku? Iya. Ya udah. Aku maafin kamu. Tapi soal kamu pengen balikan sama aku nggak bisa. Ya. Aku mau pulang aja. Oke, assalamualaikum. Gimana ya, Mbak? Aku jadi nyesel banget nih, Mbak. Lah kamu sih kemakan modusnya Pak Lurah. Terus hasilnya Pak Lurah punya apa? Cuma punya kantor ini kan? Rasain itu.
Sampai kapan